Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sayangnya Pak tahun ini kayaknya CPPD kita berkurang nih Pak, mohon dibantu nanti dengan anggaran yang diberikan. Jadi tolong sampaikan sama atasan kita, pengadaan barang tolong diperhatikan baik-baik. Selamat pagi dari Jalan Limbo Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau butuh tambahan alokasi anggaran untuk cadangan pangan pemerintah daerah di tahun 2026. Petugas kebersihan Bau-Bau keluhkan minimnya peralatan kerja penumpang pengangkutan sampah yang kurang mendapat perhatian dinas setempat. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 13 Januari 2026 bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau butuh tambahan alokasi anggaran untuk cadangan pangan pemerintah daerah CPPD di tahun 2026. Penguatan CPPD dinilai penting karena merupakan urusan wajib sekaligus instrumen strategis dalam penanganan rawan pangan dan stabilisasi harga. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Sayangnya Pak Wali tahun ini kayaknya CPPD kita berkurang nih Pak, mau dibantu nanti dengan anggaran yang diberikan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dispertan Kota Bau-Bau meminta penambahan anggaran cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD untuk tahun 2026. Penguatan CPPD dinilai penting karena merupakan urusan wajib pemerintah daerah sekaligus instrumen strategis dalam penanganan rawan pangan dan stabilisasi harga. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau Rahma Saraswati mengatakan pada tahun 2025 Pemkot Bau-Bau menyediakan cadangan pangan awal sebesar 16,8 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 ton telah dilepaskan ke masyarakat melalui mekanisme pasar murah saat terjadi lonjakan harga beras yang signifikan pada Juli 2025 seiring kebijakan nasional penghentian sementara penyaluran beras SPHP. CPPD ini sebenarnya merupakan instrumen yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan rawan pangan, baik rawan pangan yang terjadi karena kondisi bencana alam, bencana sosial, pandemi, pada masyarakat yang miskin, pada pandemi misalnya juga stunting dan sebagainya, bisa digunakan CPPD kita dilepaskan untuk itu dengan mekanisme usulan dari pemerintah wilayahnya kepada Wali Kota Bau-Bau melalui Sekretaris Daerah. Rahma menjelaskan pada tahun 2026 alokasi CPPD Kota Bau-Bau justru mengalami keterbatasan. Dengan anggaran yang tersedia, Dispertan hanya mampu mengalokasikan tambahan sekitar 3 ton cadangan pangan. Padahal berdasarkan perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI, porsi APBD, serta tambahan jumlah penduduk, kebutuhan ideal CPPD Bau-Bau diperkirakan mencapai 12 ton. Sayangnya Pak Wali tahun ini kayaknya CPPD kita berkurang nih Pak, mau dibantu nanti dengan anggaran yang diberikan. CPPD kita tahun 2026 baru bisa kami alokasikan tambahan 3 ton. Sementara CPPD ini minimum perhitungan kita karena kalau indeksnya itu harus menyesuaikan dengan IRBI, Indeks Risiko Bencana, Bau-Bau masih cukup tinggi. Kemudian harus kita lihat proporsi APBD dan pertambahan penduduk, kita butuh di 12 ton. Jadi mohon mungkin nanti Pak Wali dibuat ada kebijakan penganggaran yang lebih untuk CPPD. Rahma menambahkan CPPD akan diperhitungkan sebagai bagian dari stok cadangan pangan nasional. Oleh karena itu pihaknya berharap adanya kebijakan penganggaran yang lebih kuat dari pemerintah daerah agar fungsi CPPD sebagai instrumen ketahanan pangan dapat berjalan optimal. Selain penguatan cadangan pangan daerah, pada tahun 2026 Dispertan Bau-Bau juga akan melaksanakan program peningkatan pemanfaatan pekarangan. Program tersebut diarahkan untuk mendorong ketahanan pangan keluarga sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Petugas kebersihan Kota Bau-Bau keluhkan minimnya peralatan kerja penunjang pengangkutan sampah yang kurang mendapat perhatian dinas setempat. Selengkapnya Waode Nurliani melaporkan.
Di balik wajah bersih Kota Bau-Bau serta berbagai penghargaan yang berhasil diraih seperti Kota Sehat dan Adipura, tersimpan rintihan para petugas kebersihan yang selama ini menjadi ujung tombak kebersihan kota. Mereka mengeluhkan minimnya sarana dan prasarana penunjang kerja yang dinilai tidak sebanding dengan beratnya tugas yang diemban setiap hari. Tak jarang keterlambatan pengangkutan sampah terjadi bukan karena kelalaian petugas, melainkan akibat kendala operasional seperti tidak tersedianya biaya bahan bakar minyak atau BBM. Namun dalam kondisi tersebut, justru para petugas kebersihan kerap menjadi sasaran keluhan masyarakat karena dianggap tidak menjalankan tugas secara optimal. Salah satu petugas kebersihan Kota Bau-Bau berinisial AY mengungkapkan, sarana penunjang kerja yang mereka miliki sangat terbatas, mulai dari keranjang sampah, sekop, sepatu kerja hingga pakaian dinas yang kondisinya sudah tidak layak. Jadi tolong sampaikan sama atasan kita, pengadaan barang tolong diperhatikan baik-baik. Karena apa? Fasilitas apapun yang terjadi di lingkungan sana, pemerintah barangkali dia tidak tahu kita, kondisi kita di dalam lapangan seperti apa. Makanya itu fasilitas seperti keranjang ataupun itu skopan, terus pengadaan seperti sepatu, pakaian, itu harus difasilitasi. Sampai hari ini, dalam 1 tahun pun itu bahkan tidak ada. AY menjelaskan keranjang kerja yang terbuat dari rotan hanya mampu bertahan sekitar 2 bulan saat musim hujan, berbeda dengan musim panas yang relatif lebih awet. Kondisi ini memaksa para petugas untuk sering mengganti peralatan kerja. Mirisnya, AY mengungkapkan para petugas kebersihan pernah patungan untuk membeli peralatan kerja karena tidak adanya pengadaan dari dinas terkait, sementara penghasilan yang diterima terbilang pas-pasan. Selain minimnya sarana, kesejahteraan petugas kebersihan juga menjadi persoalan serius dengan pendapatan sekitar Rp50.000 per hari. Penghasilan tersebut jauh di bawah upah minimum regional atau UMR dan dinilai tidak mencukupi kebutuhan hidup. Bahkan jika tidak masuk kerja, gaji mereka akan dipotong. Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Amiruddin mengatakan, masukan dan harapan para petugas kebersihan menjadi perhatian pihaknya. Ia berjanji akan mengupayakan pemenuhan sarana dasar penunjang kerja dengan menyesuaikan kemampuan anggaran. Ya, kita berusaha untuk merespon permintaan dari teman-teman petugas sampah. Ya, karena itu juga mendukung kinerja kami di DLH. Tetapi semua kita serahkan kita akan melihatlah dengan kemampuan anggaran kita. Tapi peralatan dasar harus kita penuhi memang. Ya. Amiruddin berharap ke depan kondisi kerja petugas kebersihan semakin membaik sehingga sejalan dengan target pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Informasi lainnya, PT Pelni Cabang Bau-Bau mencatat jumlah penumpang di wilayah kerjanya selama tahun 2025 mencapai 515.984 orang. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Kalau untuk secara year to year ya dengan penumpang di tahun 2024 itu untuk persentase jumlah kenaikan penumpangnya naik sekitar 2,1%. PT Pelni Persero Cabang Bau-Bau mencatat pertumbuhan positif jumlah penumpang sepanjang tahun 2025. Total mobilisasi masyarakat melalui pelabuhan di wilayah kerja Bau-Bau, Wanci, dan Raha mencapai 515.984 orang. Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau Jasman merincikan angka tersebut terdiri dari 259.097 penumpang yang berangkat atau naik dan 256.887 penumpang yang tiba atau turun. Aktivitas ini didukung oleh 437 kunjungan kapal selama setahun penuh. Kalau untuk secara year to year ya dengan penumpang di tahun 2024 itu untuk persentase jumlah kenaikan penumpangnya naik sekitar 2,1%. Untuk jumlah kenaikan penumpang turunnya sebesar 5,32%. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024, jumlah total penumpang tercatat sebanyak 497.681 orang. Saat itu, jumlah penumpang naik sebanyak 253.773 orang dan penumpang turun sebanyak 243.908 orang dengan 445 kunjungan kapal.
Jasman mengungkapkan bahwa puncak arus penumpang terjadi pada bulan April 2025. Momentum tersebut bertepatan dengan masa mudik dan arus balik libur lebaran. Selain faktor musiman seperti lebaran, kebijakan diskon tiket dinilai menjadi magnet bagi calon penumpang. Sepanjang 2025, Pelni memberlakukan diskon tiket hingga 50% pada masa libur sekolah dan 20% pada masa angkutan Nataru. Menurut Jasman, program stimulus ekonomi pemerintah melalui pemberian diskon tiket Pelni terbukti efektif menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi laut. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Berita yang terakhir, Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas Polres Buton terus berupaya memperkuat karakter generasi muda melalui program edukasi hukum di lingkungan sekolah. Pada Sabtu 10 Januari 2026, jajaran Polres Buton menggelar kegiatan Police Goes to School di SMA Negeri 5 Sampolawa, Desa Sadang Pangan, Kabupaten Buton Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus membina moral para pelajar sebagai generasi penerus. Dalam sosialisasi tersebut, Kasat Binmas Polres Buton, Ibtu Al-Muhalid, memberikan arahan mengenai pentingnya peran aktif siswa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, baik di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal. Pihak kepolisian menghimbau para siswa agar menjauhi segala bentuk kenakalan remaja, mulai dari tawuran, penyalahgunaan narkoba, aksi perundungan, hingga mengingatkan agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Selain menekankan pentingnya disiplin dan etika sejak dini, kepolisian juga mengajak para pelajar untuk berani melaporkan segala bentuk potensi gangguan keamanan kepada pihak berwenang. Program ini pun disambut baik oleh pihak sekolah yang berharap sinergi antara kepolisian dan dunia pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan kondusif. Mendengar, sebelum kami akhiri warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau butuh tambahan alokasi anggaran untuk cadangan pangan pemerintah daerah di tahun 2026. Petugas kebersihan Kota Bau-Bau keluhkan minimnya peralatan kerja penunjang pengangkutan sampah yang kurang mendapat perhatian dinas setempat. Sekian warta Kapten pagi ini, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Siti Nur Hardianti pamit undur diri. RRI terus mengudara untuk Indonesia.